Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Mustaqul Jana dengan NIM 2274230272. Di sini saya akan memaparkan seputar materi ulumul Quran yang berjudul tentang ulumul Quran. Nah, apa sih ulumul Quran itu? Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, perlunya ilmu dalam memahami Al-Quran. Nah, muncullah istilah ulum Al-Quran atau ilmu-ilmunya Al-Quran. Kata ulum jamakan dari kata ilm yang artinya al-fahmu wal-idak atau paham dengan menguasai. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas dari berbagai segi asbabun nuzul, pengumpulan penerbitan Al-Quran, makiyah madaniyah, naks mansukh, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangannya Al-Quran? Sejarah perkembangan Al-Quran di sini adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan ulumul Al-Quran yang melalui periwayatannya. Antaranya, yang pertama itu dari Khulafaur Rasyidin atau dari golongan sahabat itu ada Khulafaur Rasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Zubair. Terus yang kedua ini dari golongan tabi'in Madinah. Itu ada Mujahid, Atta, Qatadah, Hasan, Basri, Sa'id bin Jubair dan Zaid bin Aslam. Dan golongan yang ketiga ini beliau memperoleh ilmu dari Zaid bin Aslam, yaitu Malik bin Anas. Nah, beliau ini berasal dari golongan tabi'in. Lalu mulailah muncul penulisan mushaf oleh Utsman bin Affan. Ilmu pertama kali yang digunakan tentulah rasem Al-Quran atau tulis-menulis. Lalu dilanjutkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib dengan menegaskan Abu al-Aswad al-Duali yang merancang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Lalu setelah itu muncullah Muhammad ibnu Jarir at-Tabari sebagai penyusun kitab tafsir. Nah, bagaimana sih ruang lingkupnya ulumul Quran? Nah, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran selalu berkembang dengan kajian yang cukup luas. Pada masa awal turunnya Al-Quran disebutkan sebagai al-ilm fil sudur atau dihafal di dalam dada karena belum bisa tulis-menulis. Lalu beralihlah dengan ungkapan al-ilm fil sutur atau dalam arti ditulis atau sudah bisa tulis-menulis. Nah, menurut Hasbi al-Siddiqi, ulumul Quran terdapat 6 komponen penting. Yang pertama, nuzul, tempat dan turunnya. Yang kedua, masalah sanatnya. Yang ketiga, berkenaan dengan bacanya. Dan yang keempat, masalah lafaznya. Lalu, ada juga, habis itu yang kelima, kaitan makna dan hukum mengenai soal am, khas, mujmal, munfasal, mantuk, mutlak, muqayyad, dan lainnya. Dan yang keenam, soal makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaznya. Nah, bagaimana cabang-cabang ulumul Quran? Nah, cabang-cabang ulumul Quran menurut TM Hasbi al-Siddiqi menjelaskan pokok-pokok utama ulumul Quran yang meliputi. Ada namanya ilmu mawatin al-nuzul. Ilmu ini mengetahui tentang tempat, waktu, musim, awal ayat, dan akhir ayat. Yang kedua ada ilmu tawarik al-nuzul, mengkaji tentang sejarah turunnya ayat secara detail, tertib susunannya. Terus yang ketiga ada namanya ilmu asbabun an-nuzul, di mana ilmu ini sudah tidak asing lagi dan pastinya menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran atau turun-turunnya ayat. Lalu ada namanya ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat adalah ilmu yang mengetahui tentang ragam bacaan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Terus ada juga namanya ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini sangat penting dalam mempelajari Al-Quran. Ilmu tajwid adalah untuk mengetahui tempat mulai dan tempat berhentinya dalam membaca Al-Quran. Terus ada namanya ilmu gharib Al-Quran. Ilmu ini kita akan mengetahui makna-makna yang aneh atau tidak wajar dari biasanya. Terus ada juga namanya ilmu i'rab Al-Quran atau dapat menguraikan posisi lafaz dalam suatu kalimat. Lalu ada juga namanya ilmu muhkam dan mutasyabih untuk mengetahui ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih.
Lalu ada juga yang namanya ilmu wujuh al-anazir, dapat menentukan makna yang tepat dari berbagai makna yang muncul dalam sebuah ayat. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai ulumul Quran. Naik delman, pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.